Halo adik-adik. Halo. Selamat hari Minggu. Tahu nggak ini hari apa? Waktunya apa? Waktunya ibadah. Puji Tuhan. Betul, ini waktunya kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik siap? Angkat tangan siapa yang siap? Ketabahan. Siap. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita menyanyi dua lagu. Lagu pertama adalah hari ini ku rasa bahagia, dan apa kabar? Ku menang. Yes.
Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini Tuhan dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan di hari-hari yang lalu. Tuhan, hari ini kami akan kembali Tuhan melaksanakan ibadah kami Tuhan. Tuhan, walaupun di masa pandemi ini Tuhan kami melalui YouTube Tuhan untuk beribadah Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang kami lakukan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, hadirlah Engkau dalam hati dan pikiran kami Tuhan, kami siap menerimamu Tuhan. Kiranya berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kembali lagi bersama kakak dan abang. Kakak dan abang akan menyanyikan lagu apa kakak dan abang? King Kong. Dan lagu Tanda Paku di kaki dan tangan. Musik bang. Halo adik-adik, masih semangat? Tentunya masih semangat. Nah, pada hari ini kakak akan membacakan epistel kita pada hari ini, yaitu terambil dari Kitab Amsal di Perjanjian Lama ya adik-adik, pasal yang ke-17, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Kakak ulangi ya, epistel kita pada hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu di Kitab Amsal, pasal yang ke-17, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Begini bunyi epistel kita. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesungkaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang sorong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di hari lepas hari. Terima kasih adik-adik. Simon
adik-adik, pemberitaan firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, pada minggu hari ini kami boleh beribadah online seperti biasanya Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Bapa agar boleh apa yang Kakak ceritakan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami yang jauh daripada sempurna yang boleh kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita buka Alkitabnya. Kita buka Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid-murid Yesus yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat yang ke-27, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat yang ke-29, ayat yang terakhir, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, adik-adik, di sini Kak Anggi akan bercerita tentang Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29 yang menceritakan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, adik-adik, kenapa Yesus menampakkan diri kepada Thomas? Ada apa ya? Ada yang tahu adik-adik? Kenapa Yesus menampakkan diri? Nah, jadi adik-adik, Thomas itu tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Oleh karena itu, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, adik-adik, di ayat ini diceritakan bahwa di ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya." Nah, adik-adik, di sini kakak ingin sekali mengajarkan kepada adik-adik bahwa dengan kita mendengarkan, dengan kita mengikuti pergumulan suatu kebaktian, suatu sekolah minggu, kita akan semakin banyak mengetahui, mendapatkan informasi. Oleh karena itu, adik-adik, Kakak Anggi di sini akan mengajarkan adik-adik betapa indahnya kita selalu mendengarkan firman Tuhan, baik itu pagi hari, sore hari, dan siang hari. Nah, adik-adik, sekarang Kak Anggi akan mengajak adik-adik untuk membuka dari Roma 10 ayat 17. Apa isinya ya kira-kira adik-adik? Dari Roma 10 ayat 17 Kak Anggi akan bacakan. "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Nah, adik-adik, ketika kita selalu mendengarkan, timbullah firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, kenapa Thomas tidak percaya dengan cerita teman-temannya bahwa Yesus telah bangkit sebelum ia mencucukkan tangannya ke dalam tangan Yesus dan mencucukkan tangannya ke lambung Tuhan Yesus? Oleh karena itu, kita di sini diajarkan untuk selalu mendengarkan perkataan orang lain. Walaupun kita tidak bisa percaya, tapi kita yakinlah bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada, selalu mengikuti kita dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, di sini
Tuhan Yesus mau menguatkan kita. Rindulah pada firman Tuhan, rindulah ke gereja, rindulah pada ayat-ayat Alkitab ya adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, kenapa sekarang Kak Anggi mau tanya, kenapa kita harus takut? Apakah kita pernah merasa takut? Ya, kita pernah merasa takut karena kita tidak punya iman kepercayaan. Ketika kita mempunyai iman percaya, kita pasti tidak akan pernah takut. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu andalkan Tuhan di dalamnya. Oke adik-adik. Nah adik-adik, di ayat yang ke-26 yaitu dari Yohanes 20 ayat yang ke-26 kita bacakan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah artinya setiap kita mengikuti datang ke suatu pertemuan, ucaplah salam, yaitu shalom ketika kita baru datang. Oke adik-adik, horas, seperti itu. Jadi jangan lupa ketika datang ke rumah teman, ketika kita akan bekerja kelompok, mengerjakan tugas dari sekolah, jangan lupa selalu ucapkan salam, yaitu shalom ataupun horas adik-adik ketika kita mendatangi rumah yang sesama suku kita, suku Batak. Oke adik-adik. Nah selanjutnya adik-adik, dasar kita percaya itu adalah iman. Iman berasal dari mana? Dari pendengaran, bukan dari penglihatan. Oke adik-adik. Nah sekarang Kak Anggi mau tekankan lagi nih, kenapa bisa Tuhan Yesus harus meyakinkan Thomas? Karena Thomas sendiri tidak percaya kepada teman-temannya, kepada 11 orang teman-temannya. Oleh karena itu Yesus harus datang kepadanya supaya Thomas bisa percaya dan mencucukkan jarinya kepada tangan Tuhan Yesus yang sudah dicucuk oleh paku. Nah oleh karena itu adik-adik, Kak Anggi mau tahu nih, bukti seperti apakah yang membuat adik-adik percaya kepada Tuhan? Contohnya seperti kita bisa mendapatkan nilai bagus ketika kita sedang berdoa, dan jangan lupa kita harus belajar juga ya adik-adik. Nah selanjutnya adik-adik, Kak Anggi akan ajarkan kita di ayat yang ke-29. Yesus menekankan kita di ayat 29b yang berisi, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Oke adik-adik. Nah sekarang Kak Anggi akan mengajarkan adik-adik untuk selalu mendengarkan ketika kita pergi ke gereja, mendengarkan pendeta yang sedang bercerita, berkhotbah di atas mimbar. Jadi adik-adik boleh terapkan di dalam rumah adik-adik masing-masing. Oke adik-adik. Nah, selanjutnya yang di sini yang kita tidak boleh lakukan adalah di ayat 25, Thomas berkata kepada mereka, kepada teman-temannya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu dia adik-adik. Kita tidak boleh seperti itu karena kita harus selalu mendengarkan, kita harus selalu ikut kebaktian, harus selalu ikut sekolah minggu. Oke adik-adik. Oleh karena itu kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti akan hadir di samping kita, dimanapun kita berada. Oke adik-adik. Nah, sekian pemberitaan firman Tuhan pada minggu hari ini 11 April 2021. Kak Anggi akan tutup pemberitaan firman Tuhan ini dengan berdoa. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kami Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Engkau selalu campur tangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, ajarkan kami selalu mendengarkan firman-Mu, mendengarkan lagu rohani-Mu Tuhan, agar boleh kami selalu rindu, selalu ingin selalu mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi pribadi lepas pribadi kami Tuhan, agar boleh Engkau campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang jauh daripada sempurna, yang boleh kami alaskan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Adik-adik, siapkan persembahannya. Sudah? Ya, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Terima Tuhan. Amin.
Puji dan syukur, terima kasih Bapa, kami panjatkan ke dalam kehadirat-Mu yang kudus. Bapa, terima kasih atas campur tangan-Mu, kami boleh melaksanakan ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga selesai Bapa. Berkati kami Bapa, pribadi lepas pribadi kami Bapa, agar semakin semangat di dalam melayani pemberitaan firman Tuhan, semakin semangat mengajar sekolah minggu. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Kau boleh memberkati persembahan kami Bapa, namamu dan kerajaan namamu. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati perjalanan kami pulang Tuhan, dan berkati aktivitas kami selanjutnya. Ini doa kami Bapa yang jauh daripada sempurna, yang boleh kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Petugas ibadah ini mengucapkan selamat